Assalamualaikum, kembali lagi ke channel YouTube saya, Alon Ekawati. Ya, di sini ya teman-teman, saya akan membagikan tips dan trik lulus UKOM, uji kompetensi keperawatan. Nah, kita lanjut aja ya. Nah, prioritas pertama adalah prioritas masalah. Dalam menentukan prioritas masalah, dalam soal uji kompetensi, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan prinsip gawat darurat dan utamakan dulu ABCD. Kemudian yang kedua, gunakan prinsip dari kebutuhan dasar manusia, kebutuhan akan oksigen mengalahkan kebutuhan lain. Nah, contohnya ya teman-teman, namanya prioritas masalah ini kan yang paling utama. Kita ngelihat kondisi pasien, apakah dia ada gangguan di ABCD. Kita tahu A itu adalah airway, B adalah breathing, C-nya sirkulasi. Kita lihat dulu dia ada pernapasan, apa nadinya, ada nadinya seperti itu. Kita harus lihat prinsip gawat daruratnya yang terlebih dahulu. Kalau udah gawat, baru kita gunakan prinsip yang kedua ini, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang paling pertama itu adalah kebutuhan oksigen. Misalnya ya, ada soal tindakan apa yang diberikan pada pasien, sedangkan datanya bisa seperti ini. Misalnya fraktur, kehilangan darah banyak, terus pernapasannya itu rendah, misalnya di bawah 16 gitu. Otomatis kan kebutuhan oksigen dulu kita kasihnya, bukan kita mengasih dia transfusi seperti itu ya teman-teman. Berarti yang pertama itu adalah cara memprioritaskan masalah adalah gunakan prinsip ABCD. Kemudian yang kedua adalah menggunakan prinsip kebutuhan dasar manusia, yang paling dasar itu adalah oksigen. Kemudian yang ketiga, data terbanyak digunakan apabila dalam menjawab tidak menemukan masalah. Ada dua prinsip sebelumnya tidak mendapatkan memecahkan masalah. Hitung setiap data yang menunjukkan ke setiap opsi. Yang paling memiliki data terbanyak itulah yang menjadikan masalah utama. Nah, kalau di UKOM itu soalnya kan panjang-panjang. Nah, trik yang ketiga ini adalah kita memilih prioritas itu ketika memiliki data yang paling banyak condong. Misalnya kayak dia prioritas masalahnya misalnya condong dia ganggu bersihnya jalan nafas, otomatis itu kan data-datanya condong. Misalnya dia mau oksigennya 14 kali, saturasi oksigennya di bawah SpO2 nya. Kemudian tadi kan udah kita lihat dulu dari saturasi oksigen, kemudian berapa kali pernapasannya, terus kemudian dia ada tambahan nafas apa, gurgling atau wheezing seperti itu. Nah, kita condong ke apakah ada dahak atau tidak. Nah, itu kan udah condong banget bersihnya jalan nafas. Itu maksud saya ya teman-teman. Kemudian yang keempat, yang D ini adalah masalah utama sering menjadi pertanyaan utama dan di kesempatan lain dinyatakan secara tersirat. Tidak jarang sebuah soal tidak dituliskan masalahnya apa. Nah, masalah utama sering menjadikan pertanyaan utama. Berarti ini kita fokus pada pertanyaannya apa, kemudian kita ngelihat datanya apa yang muncul. Kemudian akan tetapi ditanyakan tindakan evaluasi kriteria yang diinginkan, pendidikan kesehatan yang diberikan, discharge planning. Jika mahasiswa gagal menentukan masalah prioritas, maka mahasiswa tersebut tidak akan menemukan jawaban pada saat uji kompetensi. Pertanyaannya semacam ini sering keluar di uji kompetensi. Nah, yang kedua ya teman-teman, tips yang kedua, jika terjadi penurunan GCS dan ada kemungkinan kerusakan di saraf pusat pada pasien yang memiliki masalah
penurunan GCS misalnya menjadi 8 dan terdapat adanya perubahan pada sistem saraf pusat. Maka masalah utamanya adalah gangguan perfusi cerebral. Kemudian setelah tidak ada masalah di ABCD, jika ada masalah di ABCD maka utamakan ABCD. Ini yang poin pertama ini. Jika ada soal di sana itu ada terjadi penurunan kesadaran, pasti diagnosanya itu adalah masalah utamanya adalah gangguan perfusi jaringan cerebral. Itu pun kalau tidak ada masalah di ABCD. Tapi kalau ada masalah di ABCD, tapi kalau tidak ada masalah di ABC, maka kalau ada masalah di ABC, maka kita utamakan ABC dulu ya. Kemudian yang kedua, posisi yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah adalah posisi hand up. Kemudian evaluasi pada pasien ini adalah tidak adanya peningkatan tekanan intrakranial. Evaluasinya otomatis kalau di atas itu adalah pertanyaannya tentang penurunan kesadaran, datanya tentang penurunan kesadaran, GCS, berarti evaluasinya adalah tidak ada peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian D, pada kasus ini peningkatan GCS menunjukkan perbaikan. Kemudian bahaya dari peningkatan tekanan intrakranial adalah herniasis dan penekanan kepada batang otak yang menyebabkan henti napas dan henti jantung. Nah, ini poin yang kedua ya teman-teman. Kesimpulannya adalah jika ada soal hukum terkait sama penurunan kesadaran dan di sana adalah GCS penurunan ke 8 ke bawah, berarti itu masalah utamanya atau diagnosa pertamanya itu adalah gangguan perfusi jaringan cerebral. Nah, itu masalah utamanya. Nah, itu selama tidak ada gangguan ABC ya. Tapi kalau ada gangguan ABC, maka yang diutamakan adalah diagnosa yang terkait di ABC tersebut. Itu trik yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, nyeri. Jika pasien mengatakan nyeri sampai dengan 6 atau lebih dari 6, kan nyeri itu skalanya 0 sampai 10. Maka masalah utamanya adalah nyeri. Nah, ini ya paling sering keluar ini kan nyeri juga lumayan soalnya dulu. Kalau saya ingat-ingat itu nyeri itu hampir 3 soal kalau nggak salah diagnosa nyeri itu. Nah, ini ya tips untuk kita trik kalau ngelihat soal tentang diagnosa utamanya apa. Berarti kalau ada data pasien nyeri di atas skala 6, udah nggak usah baca-baca data yang lain, udah kalian pilih nyeri akut, udah seperti itu ya. Nah, ini triknya dalam menjawab soal diagnosa nyeri ini. Kemudian yang B, ini ada data pengkajian nyeri selalu digunakan PQRST. Kemudian nyeri merupakan tanda kardinal. Kemudian utamakan selalu nyeri jika lebih dari 6. Tindakan dengan memberikan obat penurun nyeri. Itu kalau udah nyeri di atas 6 itu nggak usah kayak terapi relaksasi, itu nggak diperlukan karena itu nyeri kalau di atas 6 itu pakainya obat ya. Kemudian yang evaluasi nyeri adalah pasien mengatakan nyeri hilang atau secara verbal pasien mengatakan nyeri hilang. Kemudian yang F, masalah nyeri diabaikan dulu apabila ada masalah di ABC. Nah, ini ya teman-teman, kalau ada masalah lagi di ABC, masalah nyerinya ditinggalkan, ABC-nya dulu. Di ABC-nya dulu. Berarti di trik kedua dan trik ketiga itu kalau walaupun dia nyeri, tapi kalau ada masalah di ABC berarti kita harus tanganin ABC dulu, baru diagnosa nyerinya timbul. Nah, yang keempat, masalah kurang pengetahuan dan kecemasan. Nah, pada pengalaman teman-teman itu sulit membedakan kita mau angkat diagnosa kecemasan apakah kurang pengetahuan. Nah, gini cara membedakannya ya. Jika ada kalimat pasien selalu bertanya tentang penyakitnya, maka itu adalah
masalahnya kecemasan. Oh, salah teman-teman. Nih, salah ya. Jika ada kalimat pasien selalu bertanya tentang penyakitnya, itu adalah masalah kurang pengetahuan ya. Ini saya salah ketik. Kemudian yang kedua, akan tetapi apabila pasien menunjukkan adanya perubahan dalam mimik gelisah, tidak bisa tidur, nadinya naik, nafasnya naik, maka pasien itu mengalami cemas. Nah, itu ya cara membedakan apakah kita mau mengangkat diagnosa cemas atau kurang pengetahuan. Kita boleh mengangkat kurang pengetahuan itu dengan tanda-tanda pasien itu selalu menanyakan tentang penyakitnya, masalahnya, kayak gitu. Saya itu penyakit apa, kira-kira bahaya tidak. Nah, itu dia berfokus gitu. Nah, kalau kita mau ngangkat kecemasan ini, nah, apabila pasien itu menunjukkan adanya perubahan dalam mimik, gelisah, sulit tidur, nadi naik, napas naik, ya itu baru kita ngangkat diagnosa kecemasan ya, teman-teman. Nah, lanjut ya, teman-teman. Tips kelima. Nah, ini adalah soal maternitas ya. Nah, jika pembukaan belum lengkap, pasien dengan pembukaan belum lengkap pada masa aktif dianjurkan untuk jalan-jalan atau posisi SIM. Akan tetapi jika ketuban pecah dini maka pasien harus bed rest ya. Nah, tips yang keenam adalah memimpin mengedan jika pembukaan sudah lengkap. Pasien baru bisa dipimpin untuk mengedan jika pembukaan sudah lengkap. Jika masih belum lengkap, pasien masih bisa diajarkan bagaimana cara mengedan yang baik. Pembukaan kurang dari 8. Nah, ini ya untuk tips teman-teman. Mungkin ada lanjutannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang part 1 ya.